Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan transformasi plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK UIN 1 Tulung Agung Dik 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Farida Nurlayla, saya guru pendidikan agama Islam di SMP IT Irsadul Ibad. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Dik 1 di LPTK UIN 1 Tulung Agung dengan NIM 1870213241443 dan nomor akun 320584001675. Pada hari ini Jumat tanggal 2 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi rusuh kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Mata pelajaran pendidikan Islam. Terima kasih. Mohon arahan dan bimbingannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Siap untuk belajar? Siap. Masih semangat? Masih. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Berarti kalian harus bersyukur. Hari ini masih diberi kesempatan untuk pergi ke sekolah. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau absen dulu. Adakah teman-temannya yang nggak hadir? Ada. Siapa aja? Fahri. Fahri, kenapa Fahri? Tidak tahu. Oh, tanpa keterangan. Tidak ada pemberitahuan dari saudaranya, orang tuanya? Tidak ada. Tidak ada surat? Tidak. Siapa lagi? Kenapa? Samia, tidak ada alasan. Terus? Rizky, sama juga. Oh, jangan ditiru ya seperti itu. Itu sesuatu hal yang tidak baik. Kewajiban kita adalah untuk mencari ilmu. Baiklah, sebelum belajar, biar belajar kita nyaman, kita cek dulu di sekitar kita. Tengok kiri, tengok kanan, apakah ada sampah? Nah, cek yang teliti ya, ada nggak? Ya, ada. Alhamdulillah, berarti kalian mencintai kebersihan. Selanjutnya, dalam diri kalian rapihkan dulu. Buat laki-laki, bajunya dimasukkan. Ayo, masukkan dulu. Nah, sudah? Nah, alhamdulillah. Nah, kalau seperti ini kita akan bisa memulai belajar dengan tenang, dengan nyaman. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, biar hari ini pelajaran yang kita dapatkan lebih barokah, lebih hikmah, kita berdoa dulu. Silakan KM-nya yang mau memimpin doa. Oke, nah selanjutnya kita baca surat Al-Ma'un. Ya, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahu
Alhamdulillah. Ada game dulu. Ada game biar kalian semangat untuk belajarnya. Siap? Siap. Ayo berdiri dulu. Oke. Masukin bajunya, rapihin dulu. Nah. Siap? Kita tes dulu ya. Tangan ke atas. Tangan ke samping. Tangan ke depan, tangan ke bawah. Nah, jadi ingat ya, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, tangan ke bawah. Nah, kalian dengarkan instruksi dari Ibu. Sekarang kita akan mengetes konsentrasi kalian untuk kesiapan belajar. Siap? Ya. Oke, konsentrasi. Siap? Ya. Oke. Tangan ke atas. Tangan ke bawah. Tangan ke atas. Ya. Masih ada yang ragu-ragu. Tangan digoyang. Nah. Stop. Digoyang lagi. Stop. Digoyang lagi. Stop. Oke. Masih ada yang belum konsentrasi, tapi mudah-mudahan nanti kalau sudah masuk ke dalam pembelajaran kita bisa berkonsentrasi, oke? Nah, pada kesempatan kali ini dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI, kita akan melanjutkan bab yang ke-9 yaitu tentang rukhsah. Tapi sebelumnya Ibu mau nanya dulu, pernahkah kalian melaksanakan bulan puasa selain di bulan Ramadan? Pernah. Terus kalau kalian sakit, kalian masih melaksanakan sholat? Masih. Kalau tidak bisa berwudu dengan air, bagaimana? Tayamum. Alhamdulillah. Kita walaupun keadaan sakit, walaupun keadaan darurat, kita harus tetap melaksanakan ibadah. Nah, akan mempelajari tentang rukhsah. Kalian tahu rukhsah? Apa rukhsah? Keringanan. Nah, dalam tujuan pembelajaran kali ini mengenai tentang rukhsah, di sini tujuan dari pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian rukhsah dalam ibadah berdasarkan dalil Al-Quran dan dalil hadis. Jadi kita tidak sembarangan melaksanakan ibadah, tapi ada dalil-dalilnya, ada dasar hukumnya. Yang kedua, mengidentifikasi macam-macam rukhsah dalam ibadah. Di dalam Islam ada beberapa rukhsah yang ada, namun pada kesempatan ini kita akan membahas dulu tentang tayamum dan sholat. Selanjutnya, tujuan pembelajaran selanjutnya adalah menunjukkan sikap bersyukur atas kemudahan Allah dalam beribadah melalui sikap disiplin beribadah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rukhsah, di mana rukhsah ini merupakan satu bukti kasih sayang Allah kepada kita, kepada hambanya, dengan memberikan keringanan-keringanan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan darurat. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas salah satu ajaran Islam itu, yaitu tentang rukhsah. Pada kesempatan kali ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama tadi pembukaan atau pendahuluan. Yang kedua yaitu kegiatan inti, di mana dalam kegiatan inti ini nanti Ibu akan menjelaskan dulu tentang rukhsah, terus kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok, lalu kalian mendiskusikan studi kasus yang akan Ibu tayangkan. Nah, setelah itu kalian berdiskusi dengan teman-temannya, dengan teman kelompoknya. Setelah hasil diskusinya selesai, lalu kita presentasikan tiap kelompok ke depan. Nah, dari hasil presentasi itu adalah hasil diskusi kalian ya. Jadi kalian harus kerjasama untuk mendapatkan hasil diskusinya. Dan yang kegiatan yang terakhir yaitu yang ketiga adalah kegiatan penutup, di mana kita akan merefleksi apakah refleksi dari pembelajaran hari ini.
Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu mau menanya dulu. Nah, bayangkan apabila keadaan kita dalam keadaan sakit, kita harus melaksanakan ibadah sholat. Namun, dalam keadaan sakit tersebut kita tidak bisa berdiri, karena contohnya kita kecelakaan sehingga kaki kita terluka, kita hanya bisa berbaring. Nah, dalam Islam apa yang diajarkan oleh Islam agar kita bisa tetap melaksanakan ibadah? Ada yang mau jawab? Ya, silakan. Islam itu tidak memaksa. Kalau kita sakit dan tidak bisa berdiri, kita boleh melakukan duduk atau sambil tiduran. Berarti kita masih tetap bisa melaksanakan sholat kan? Dengan keadaannya sambil duduk atau sambil tiduran, sambil berbaring. Pertanyaan selanjutnya, kalau kita lagi liburan bareng keluarga, contohnya dalam perjalanan jauh. Nah, kalau dalam perjalanan jauh, apakah kita bisa melaksanakan sholat sesuai dengan aturan Islam yang biasa? Contohnya melaksanakan sholat zuhurnya 4 rakaat. Apakah yang diajarkan Islam dengan adanya kemudahan dan dengan adanya rukhsah, apakah masih seperti biasa atau ada keringanan? Ada keringanan. Silakan yang mau jawab. Ya. Kita boleh melakukan sholat dari 2 rakaat untuk beradab dan kita dan bisa digabungkan waktunya. Nah, berarti walaupun dalam perjalanan jauh kita contohnya naik kereta api atau naik pesawat tanpa kita ketahui kan kita harus melaksanakan sholat, sudah waktunya sholat. Nah, kita bisa melaksanakan sholat itu dengan menggabungkan atau meringkasnya, yang tadinya 4 bisa menjadi 2. Nah, itu namanya dengan meringkas atau dengan yang disebut dengan qashar. Dan ada juga yang disebut dengan jama, yaitu menarik waktu asar ke duhur atau waktu duhur ke asar. Nah, sekarang Ibu akan memberikan dulu penjelasan mengenai tentang rukhsah, yaitu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah. Nah, di sini kita harus tahu dulu dari pengertian rukhsah. Rukhsah adalah keringanan hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya dalam kondisi tertentu. Nah, tadi dalam kondisi tertentu. Jadi kalau dalam keadaan normal, dalam keadaan orang yang sakit dalam keadaan sehat, itu tetap melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, yaitu contohnya apabila kita mau sholat, kita harus berwudu karena keadaannya lagi baik-baik saja atau tidak dalam keadaan darurat, berarti itu kita harus tetap melaksanakan wudhu dengan menggunakan air. Nah, kalau kondisi tertentu kita sakit, baru kita menggunakan rukhsah ini. Nah, tayamum itu disebut dengan rukhsah atau keringanan. Nah, selanjutnya dalil dalam Quran yang menguatkan tentang adanya rukhsah dari Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Silakan, ada yang mau membacakannya? Ya. Oke, silakan yang mau menerjemahkan, yang lainnya terjemahannya, ya silakan. Ayo. Tidak menghindari orang kecuali menurut kesambutannya. Baginya ada sesuatu apa dari kebajikan yang diusahakannya dan terhadapnya ada pula sesuatu kita atau kejahatan yang diperbuatnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Nah, di sini ini salah satu dalil tentang rukhsah atau tentang keringanan yang Allah berikan. Jadi di sini Allah tidak akan membebani hambanya
Jadi Allah dengan kasih sayangnya itu memberikan keringanan kepada hamba-hambanya yang dalam keadaan tertentu. Selain dari dalil Quran, ada juga dalil hadis Nabi. Ini dari Bukhari Muslim, inna dina yusra, sesungguhnya agama itu mudah. Jadi agama Islam itu tidak mempersulit umatnya, tapi mempermudah umatnya. Jadi kita jangan berpikiran, kudu sholat, ya bening orang lagi di perjalanan. Kan ada keringanan dari Allah. Dengan adanya rukhsah, kita bisa mengkosornya. Karena kita dalam perjalanan berarti kita bisa menjama atau mengkosor. Nah, itu salah satu dalil hadis Nabi yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Rukhsah itu terbagi dua, ada rukhsah yang mengandung ihtisan, kebaikan, dan rukhsah yang menggugurkan hukum azimah. Nah, di sini rukhsah ini pelaksanaan azim dapat dipilih oleh seseorang apabila rukhsah yang dipilih itu lebih baik. Contohnya, kalau di sini seorang yang dalam perjalanan tidak berpuasa pada bulan Ramadan karena takut biasanya dia kalau dalam perjalanan mabuk. Jadi dia tidak melaksanakan puasa dan mengkodonya di bulan yang lainnya. Dan ada rukhsah yang menggugurkan hukum azimah, di mana yang tadinya haram bisa menjadi halal karena keadaan tertentu. Nah, di sini ini salah satu contoh rukhsah, yaitu adanya tayamum. Tadi pengganti dari air. Jadi tayamum ini apabila keadaan tidak ada air, kita bisa menggunakan dengan bertayamum, yaitu menggunakan tanah yang suci. Yang kedua, salat jama dan qashar. Nah, dalam salat jama ini apabila kita dalam perjalanan jauh, di mana ada jama. Jama itu yang menggabungkan dua waktu salat, asar dengan duhur, duhur dengan asar, maghrib dengan isya atau isya dengan maghrib. Terus ada namanya qashar. Qashar itu yaitu meringkas ya, yang tadinya 4 rakaat menjadi 2. Ini khusus yang 4 rakaat. Tapi kalau gimana Bu yang 2 rakaat, apakah bisa diqashar? Tidak bisa. Jadi 1 rakaat itu tidak bisa diqashar. Mungkin itu penjelasan tentang rukhsah dari Bu Nas. Sebelum kita melihat studi kasus, kalian bentuk dulu menjadi 3 kelompok aja. Menjadi 3 kelompok. Silahkan pilih kelompok masing-masing. Mau. Nah, ini ada lembar kerja yang kalian nanti setelah melihat tayangan video, kalian bisa mengisi dan hasil diskusi kalian di dalam kertas kerja ini. Nanti hasilnya kalian bisa mempresentasikan tiap kelompoknya di depan. Jadi kelompok 1 sebelah mana? Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, ini sekarang Ibu akan menayangkan sebuah studi kasus. Nanti kalian teliti apa ya dalam video tersebut, rukhsah apa yang ada, dan nanti kalian diskusikan langkah-langkah rukhsah tersebut. Silakan kalian simak. Nah, ini ceritanya, ini itu setan yang selalu mengganggu manusia. Berarti di depan kita juga ada gunung ya. Benar, gunungnya sangat
apalagi kalau ada tindakan celah ya, dengan Nah, sekarang tugas kalian dengan kelompoknya, rukhsah apa yang tadi ada dalam tayangan video tadi. Silakan kalian berdiskusi dengan teman-temannya. Jadi kalian nanti tadi lihat di tayangan video ada rukhsah apa yang ada dalam tayangan tadi dan sebutkan tata caranya. Oh, nanti kalian kalau sudah selesai kalian bisa presentasi di depan ya kelompoknya. Ya, ini teh harus dipraktekin atau cuman dikasih tahu doang langkah-langkahnya atau harus dipraktekin juga? lebih bagus itu bisa praktek. Jadi teman-teman yang lain bisa tahu bisa seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan sebagian yang kami tahu dan kami pelajari dan dari pertanyaan tadi, yaitu di mana angin harus melakukan tayamum kalau tidak ada air. Tayamum itu adalah mengganti tubuh saat tidak bisa memakai air. Ada beberapa langkah tayamum yang itu bisa dikerjakan oleh saya. Ini adalah langkah tayamum. Yang pertama, ini tayamum karena Allah. Yang kedua, menjauhkan kedua telapak tangan kedua atau permukaan tubuh. Jadi di sini kami akan mempraktekkan bagaimana cara menempelkannya dan memakainya kepada anggota yang diperlukan. Tentukan kedua telapak tangan kedua atau permukaan tubuh. Jadi setelah menempelkan tangan kedua yang ada di kita maupun yang ada di sini secara tidak langsung disimpan di tubuh. Jadi meskipun kita tidak melihat secara langsung di badan kita kan sudah lebih, tapi kebanyakan kita jalan lalu ditiup. Lalu kita ditiup, kita usapkan dulu aja. Yang selanjutnya usahakan tangan dua belas. Yang keempat, katakan hati tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini akan menjelaskan tentang penguatan kami tentang video ini dan pertanyaan banjir. Nah, di sini jawabannya adalah amin tayamum. Karena Islam membolehkan tayamum dalam kondisi darurat, seperti tidak menemukan air. Ini termasuk islah atau kemudahan dari Allah. Nah, dan dalilnya ada di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Serta ada juga tentang tayamum rekan saya yang Kelompok 3, kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan tentang perbuatan tadi dari video contoh. Kami ditayamum karena Allah tidak ingin ibadah menjadi beban. Tayamum adalah bentuk kasih sayang Allah agar kita tetap bisa sholat
dan kesulitan. Bahwasannya akan tangan atau jiwa Berarti tadi yang ada di video itu adalah langkah-langkah tayamum rusuh tayamum dan langkah-langkahnya. Jadi kalian sudah bisa mempraktekannya. Nah, sebelum pelajaran ini berakhir, kita akan mengambil dulu kesimpulan dari tadi yang sudah kita pelajari. Nah, menurut kalian bisa berunding dengan kelompok atau dengan menurut kalian sendiri, kesimpulan apa yang dapat kalian simpulkan, dapat kalian renungkan dari pembelajaran hari ini tentang rukhsah, baik itu yang udah Ibu jelaskan ataupun dari hasil studi kasus tadi. Silahkan kalau ada yang mau menjawab salah satu kesimpulan yang dapat kita ambil pelajaran hari ini. Ya, silakan. Jadi kesimpulan dari itu adalah keringanan dalam ibadah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita mengalami kesulitan, seperti kita sedang sakit atau dalam perjalanan di mana aja. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pengasih dan tidak ingin menyusahkan hambanya dalam beribadah. Anak-anak, sebelum pembelajaran ini selesai, kita mengevaluasi dulu hasil pembelajaran hari ini. Siapa yang mau mencoba mengevaluasi dari pembelajaran ini? Pertanyaannya, apa yang dilakukan seseorang yang tidak menemukan air untuk wudhu ketika ingin sholat? Dengan tayamum. Anak-anak, sebelum berakhir, kita meluangkan waktu dulu untuk merenung, merefleksi pembelajaran hari ini. Apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini tentang rukhsah? Ya, silakan. Saya merasa sangat bersyukur dan senang karena ternyata Allah sangat sayang kepada hambanya. Saya jadi tidak takut jika suatu hari saya sakit atau dalam kondisi sulit, karena ibadah tetap bisa dilakukan dengan cara yang memudahkan. Jadi merasa bersyukur dengan kasih sayang Allah dengan adanya kemudahan. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui secara teori rukhsah, Ibu akan memberikan tugas buat kalian. Kalian bikin pengamatan di lingkungan sekitar tentang adakah yang pernah melaksanakan rukhsah, terus rukhsah apa saja yang mereka pernah laksanakan, baik itu mau dengan keluarga, dengan saudara, atau dengan tetangganya. Jadi nanti minggu depan kalian sudah membawa hasil pengamatan kalian.